ini kasus yang terjadi di Kalibata kan. Nah, itu murni internal mitra. Jadi semua kewajiban Badan Gizi sudah selesai kepada mitra tersebut, dan bahkan untuk 10 hari ke depan kita sudah masukkan uang untuk operasi. Nah, ini terjadi masalah karena antara mitra yang di mana ada pemilik fasilitas dan yayasan belum sepakat terkait dengan bagaimana mempertanggungjawabkan uang itu. Jadi nggak ada urusannya dengan Badan Gizi, karena Badan Gizi sudah menyelesaikan masalahnya, sudah menyelesaikan kewajibannya. Dan tadi kami siang sudah mediasi, pada prinsipnya mereka sudah tahu letak kesalahan masing-masing, dan besok SPPG itu sudah jalan kembali. Ya, untuk sementara yang penting bagi Badan Gizi, program makan bergizi tetap jalan. Nah, urusan internal mereka silakan mereka yang selesaikan. Tapi Pak, untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi lagi di daerah lain seperti apa? Jadi gini, nanti selama ini kami membuka opsi kemitraan, dan kami tidak pernah ngecek yayasan ini kerjasama dengan penyedia fasilitas mana. Nah, sekarang itu dengan kasus seperti ini kami akan tanya yayasan yang kerja dengan kami itu apakah punya fasilitas sendiri atau dia berpartner dengan yang lain. Dan kalau berpartner dengan yang lain, kami akan cek pola kerjasamanya kayak apa. Tapi Pak, ada anggapan juga kalau pengaturan dari MBG ini masih semrawut gitu. Dari pandangan Anda sendiri di mana Pak? Semrawut di mana? Mungkin dari yang dari 1079 kan kejadiannya hanya di Kalibata. Itu hanya kesalahpahaman antara mitra sendiri itu, sementara yang 1078 tidak ada masalah gitu. Terus semrawutnya di mana? Tapi dengan satu kasus itu kemudian meningkatkan standar operating kita. Jadi nanti ketika mitra mendaftar di mitra.bgn.go.id, kami akan cek, Anda ini merupakan satu pihak atau bermitra dengan yang lain. Nah, itu kami harus tahu mekanisme kerjasamanya, jangan sampai ini terulang kembali. Tapi BGN seperti apa Pak melihatnya, karena ada kasus tersebut yang di Kalibata yang hingga 900 bahkan hingga 1 miliar dari Februari kemarin, dan adakah timbul di mungkin mitra-mitra yang lain? Kalau timbul di mitra yang lain harus tanya mitra yang lain, tapi selama ini kan aman. Yang ada cuma di Kalibata. Ya, ada yang di Banteng pernah sempat terjadi, dalam 1 hari selesai juga. Itu hanya misunderstanding. Kalau Anda berbisnis dan Anda berkolaborasi berdua nih, kemudian ada kesalahpahaman, harusnya kan diselesaikan berdua, bukan muncul ke publik. Makanya tadi kami panggil agar apa yang mereka lakukan itu tidak membuat gaduh, karena masalah itu bisa diselesaikan ketika masing-masing kepala dingin. Kan sudah klarifikasi bahwa ini nggak ada hubungannya dengan Badan Gizi. Masalah ini antara mereka berdua nih. Badan Gizi kewajibannya sudah menyelesaikan, ya kan? Terus tuntutan ke Badan Gizi apa? Harusnya Badan Gizi yang nuntut dia, kenapa bikin gaduh, ya kan? Tapi kami tidak lakukan. Kenapa? Karena kami ingin selesaikan itu, dan besok yang penting jalan. Berarti akan ada hasil dari mediasi tersebut ya Pak? Ya, kalau besok jalan berarti mediasinya bagus tuh. Besok lihat aja di Kalibata jalan tuh enggak? Ya. Nah, tapi Pak, banyak juga di daerah Jakarta lain yang mungkin belum merasakan MBG ini. Ini langkah selanjutnya seperti apa Pak? Ya, kami tetap buka opsi kemitraan. Ya, sekarang itu sudah mulai banyak restoran yang hampir bangkrut, kemudian mendaftar di Badan Gizi, ya kan? Catering yang pesanannya tidak menentu mendaftar di Badan Gizi. Dan sekarang bahkan ada tren di mana 5 tahun lalu banyak gedung atau bangunan futsal dibangun dan booming, sekarang udah kehilangan marketnya. Kenapa? Karena orang lari ke mini soccer. Nah, sekarang banyak lapangan futsal yang akan diubah menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di Jakarta, di Padang, di Bandung, di Jogja, dan lain-lain. Ini banyak lapangan futsal yang akan berubah jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan mendapatkan customer fix atau pelanggan tetap 3.000 minimal setiap hari. Tapi Pak, ini kan kalau kita lihat ya, melibatkan vendor yang juga
keluarga lebih besar juga. Kalau misalkan hal ini terjadi lagi di Indonesia di bagian lain begitu Pak, ini antisipasinya seperti apa? Yang mana maksudnya nih? Masalah seperti ini atau gimana? Masalah yang di Kalibata tadi Pak, mungkin terjadi jika kalau misalnya terjadi lagi di tempat lain. Gini, gitu. ini sudah menjadi bagian catatan kami yang paling penting. Kami akan cek satu-satu mitra-mitra itu, dan sejauh ini memang kejadiannya hanya di Banteng dan di Kalibata. Tapi Banteng kalau 1 hari selesai, Kalibata juga kami mediasi tadi, besok udah jalan lagi. Berarti untuk proses pengawasannya sendiri ke depannya kan seperti apa? Ya akan lebih ketat, terutama dalam pemilihan mitra seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi selama ini kami tidak pernah tanya apakah Anda punya fasilitas sendiri atau tidak. Nah sekarang kami akan tanya, Anda membangun fasilitas sendiri atau Anda bermitra dengan yang lain. Kalau bermitra yang lain mekanismenya kayak apa? Untuk memitigasi hal seperti itu, ya. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.